Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dinda Tira Putri dengan NPM 24782008. Nah, di sini itu kita saya mengerjakan tugas di mata kuliah analisis dan sistem data dan ilmu data dengan dosen pengampu eh, Ibu Dian, Ibu Dian, Viva dan Ibu Agiskarya. Nah, pada tugas kali ini, saya akan menjelaskan tentang EDA terlebih dahulu. EDA sendiri adalah Exploratory Data Analysis. Nah, EDA merupakan tahap awal dalam proses analisis data yang bertujuan untuk memahami struktur, pola, dan karakteristik data sebelum dilakukan pemodelan atau analisis lebih lanjut melalui EDA itu sendiri. Nah, penelitian di sini atau analisis data dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi data yang dimiliki sehingga dapat membentuk langkah-langkah analisis berikutnya secara tepat. Nah, Mbak Bes. Nah, di sini, aduh, di belum. Nah, di sini itu kita menggunakan datasetnya yaitu Coffee Quality Data atau Coffee CSV. Nah, dataset ini berasal dari situs Kaggle dengan jumlah Coffee Quality Dataset. Dataset ini berisi hasil penilaian kualitas kopi dari berbagai negara yang dilakukan oleh Coffee Quality Institute. Nah, yang pertama itu kami adalah melakukan persiapan dan pemahaman data. Nah, di sini itu pada tahap ini dilakukan yang namanya pembacaan file dataset, yaitu file dari Coffee CSV itu tadi, menggunakan library Pandas, yaitu menggunakan library Pandas yang ini. Eh, Setelah dibaca, dilakukan pengecekan strukturnya. Teman-teman data menggunakan seperti div head, terus info dan descript. Nah, untuk hasilnya sendiri itu yang di sini ada 5 data teratas atau 5 data pertama. Terus kita juga bisa informasi tentang dataset. Kita melihat terus static descriptive-nya. Terus kita melihat juga missing value-nya per kolom. Nah, di sini ada jumlah datanya itu ada 989 dan jumlah kolomnya itu ada 23. Nah, mungkin kalau untuk di pemahaman data itu yang paling penting adalah kita melihat datanya ada berapa, terus kita melihat sampel-sampelnya seperti 5 data pertama itu tadi. Nah, selanjutnya yaitu eh ya, pembersihan data. Setelah kita melihat data tersebut, kita melakukan pembersihan data atau melihat missing value dan outliernya. Nah, di sini pembersihan data sendiri dilakukan pengecekan dan pembersihan data agar siap digunakan untuk analisis. Nah, missing value sendiri pada kolom numerik diisi menggunakan median, sedangkan kolom kategori diisi dengan model agar tidak ada data kosong selanjutnya. Outlier ditangani dengan metode IQR atau interquartile range menggunakan teknik clipping yang membatasi nilai ekstrim agar tetap dalam rentan wajar. Nah, setelah proses ini, dataset yang sudah bersih atau sudah selesai akan disimpan dengan nama Coffee Clean CSV untuk digunakan pada tahap EDA berikutnya. Nah, di sini itu kita bisa melihat yang pertama itu kita melihat informasi awal data terlebih dahulu dan kita melihat berapa sih jumlah dari missing value-nya. Setelah itu kita melakukan menangani missing value itu dengan menggunakan median tadi. Terus di sini kita melakukan menangani outlier itu kita menggunakan metode IQR. Nah, setelah itu kita melihat visualisasi dari outliernya. Nah, di sini itu kita melihat informasi dari dataset, terus kita melihat jumlah missing value, terus kita melihat jumlah missing value setelah dibersihkan.
Nah, di sini kita melihat sudah bersih karena untuk missing value sendiri, cek missing value setelah pembersihan itu sudah bersih seperti ini. Nah, untuk ini adalah jumlah outliernya. Outliernya lumayan banyak dan di sebelah sini itu adalah sesudah. Ini sebelum dan ini sesudah. Nah, seperti ini mereka keluar jalur dan ini sesudah. Mereka tidak keluar jalur tapi mereka merapat gitu, teman-teman. Nah, di sini banyak juga contohnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu static descriptive. Untuk static deskripsi sendiri, itu adalah tahap statik deskripsi memberikan gambaran awal bahwa data set copy memiliki kualitas data yang baik, seimbang, dan tidak banyak anomali. Hasil ini menunjukkan bahwa data siap digunakan untuk tahap selanjutnya, yaitu analisis hubungan antara variabel korelasi dan visualisasinya, visualisasi eksploratifnya. Nah, di sini itu kita membaca dataset bersihnya terlebih dahulu, yaitu kita menggunakan kita sudah menggunakan file yaitu yang bernama Coffee Clean. Nah, setelah itu kita melihat informasi datasetnya lagi dengan dev info. Terus kita melihat static deskripsinya dengan dev description. Kita melihat visualisasi distribusi data. Itu kita melihatnya menggunakan histogram. Selanjutnya itu korelasi antar variabel numerik. Nah, di sini itu kita menggunakan melihat korelasinya. Terus kita boxplot, kita melihat boxplotnya, bentuk visualisasinya. Terus visualis statik rata-rata per negara. Nah, di sini itu kita melihat informasi datasetnya lagi, statik deskriptifnya, terus seperti ini, teman-teman. Terus ini distribusi data numerik histogramnya. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini Heatman, korelasi antara variabel numeriknya. Bisa kita lihat di sini ada warna-warnanya. Nah, di sini itu orange total, mouse tour gitu, teman-teman. Nah, ini yang melihat box plot variabelnya. Dan di sini itu kita melihat rata-rata skor kopi per negara. Kita bisa lihat di sini nih, Cina paling kecil dan untuk Papua Nui Gini itu paling tinggi. Nah, selanjutnya itu analisis hubung antar variabel. Nah, pada bagian ini, kode ini membantu memahami seberapa erat hubungan antara komponen penilaian seperti kopi. Nah, hasil visualisasi menunjukkan bahwa beberapa variabel seperti aroma, terus flavor, dan af- after style atau sesudah diminumnya itu biasanya memiliki korelasi tinggi. Artinya jika aroma kopi bagus, rasa flavor juga cenderung lebih baik. Nah, di sini kita bisa melihat hasil dari hubungan per variabelnya. Kita em, melihatnya itu menggunakan visualisasi Heatman dari korelasinya. Nah, ini hasilnya yaitu apa namanya location kolom numerik yang dianalisis. Nah, terus kita melihat lokasinya, terus data. Oke. Nah, itu kita bisa melihat di headman-nya, teman-teman. Headman-nya, headman, ini adalah korelasi antar variabel numeriknya. Seperti ini. Variabel numeriknya seperti ini ya sama semua. Ini adalah eh, bentuk dari korelasi antara variabel numerik itu tadi. Nah, di sini itu banyak banget contohnya, yaitu hubungan antar aroma dan fluor berdasarkan negara asal. Nah, di sini itu bisa kita lihat paling tinggi itu di 8 lewat ya. 8,25 masih ke atas dan paling rendah itu ada di 6,75 teman-teman. Tuh, jadi hubungan antara aroma dan flavor berdasarkan negara asal. Nah, selanjutnya itu visualisasi dan interpretasi. Nah, di sini itu visualisasi dan interpretasi adalah berbagai visualisasi digunakan untuk membantu memahami pola data, histogram untuk melihat distribusi data numerik, backlog untuk mendeteksi outlier, dan Heatman untuk melihat korelasi antar variabel. Nah, bisa kita lihat di sini, kita langsung ke hasilnya aja teman-teman.
Nah, ini kita bisa melihat dari visualisasi datanya. Kolerasi antar aspek penilaian kopi, terus rata-rata skor kopi, pembagian skor kopi berdasarkan metode pengalaman, terus ada tren rata-rata skor kopi berdasarkan tahunan. Nah, di sini paling rendah itu di tahun 2018. Jadi tahun 2020 itu eh, masih banyak banget kopi maksudnya masih banyak pencinta kopi dan lama-kelamaan itu turun eh, di tahun 2018. Nah, untuk mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.